Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas mengenai soal SBMPTN terkait tentang logaritma. Jadi soal-soal ini kami himpun dari soal SBMPTN tahun 2013. Ya. Jadi di sini ada beberapa kode soal yang kami kumpulkan. Ya. Nah, khususnya yaitu terkait tentang logaritma. Nah, jadi untuk soal nomor 1 yaitu soal SBMPTN TKDU. Jadi di sini itu soal tentang matematika dasar dengan kode soal 112. Nah, pertama, soalnya adalah jika X logaritma Y sama dengan setengah dan XY logaritma W sama dengan 2/5, maka nilai Y logaritma W adalah. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu perhatikan dari pertanyaan yang terakhir nih. Nah, ini pertanyaan adalah Y logaritma W. Sehingga ya, ide kita adalah kita menjabarkan ya yang ini ya, pernyataan atau informasi yang dua ini sedemikian sehingga kita akan membentuk ya yang informasi yang kedua ini menjadi ya gini, Y sama dengan, dan yang kedua itu adalah W sama dengan ya. Harapannya adalah nanti Y dan W ini akan bisa dicoret ya. Maaf, Y dan W ini kita substitusi ke sini. Kemudian hasilnya itu entah dalam bentuk variabel ya, itu akan dicoret. Oke, baik. Untuk pernyataan pertama, yaitu X logaritma Y sama dengan setengah ya. Dengan sifat logaritma ya, kita akan mendapatkan bahwa Y itu sama dengan X pangkat setengah. Oke. Yang kedua, kita punya bahwa X, Y, logaritma W sama dengan 2/5. Kemudian dengan sifat logaritma, kita akan mendapatkan W sama dengan XY, ya. Ini kita kurung, kemudian pangkat 2/5. Nah, di sisi lain, kita punya bahwa Y itu sama dengan X pangkat setengah, ya. Kemudian kita substitusi ke sini. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan X dikali dengan X pangkat setengah ya. Kita kurung nih 2/5. Nah, yang ini sesuai dengan sifat eksponen, jika kita mempunyai dua perkalian ya, perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita tambah ya. Sehingga ini akan menjadi X pangkat 3/2. Ini pangkat 2/5. Ini kita dapatkan. Nah, di sini ya pangkat dipangkatin itu artinya dikalikan ya. Ini kita coret. Berarti ini kita dapat bahwa X pangkat 3/5. Ya. Kita dapat bahwa W itu sama dengan X pangkat 3/5. Selanjutnya kita substitusi ke sini. Maka ini kita peroleh bahwa Y logaritma W, nah itu sama dengan Y-nya itu X pangkat setengah. Berarti ini X pangkat setengah. Kemudian kita dapat logaritma W-nya itu X pangkat 3/5 ya. Nah, kemudian kita punya sifat ya. Sifatnya itu jika kita punya A pangkat M ya, logaritma B pangkat N, maka ini akan sama dengan N per M. Ini pangkat yang ini per pangkat yang ini. Kemudian ini A logaritma B. Ya. Nah, kemudian kita implementasi. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan bahwa ini 3/5 per 1/2. Kemudian jadinya X logaritma X ya. Nah, jika basis dan numerusnya sama, ya, itu hasilnya 1. Ya, maka ini diperoleh bahwa 3/5 ini pembagian, kita ubah jadi perkalian, kemudian yang ini kita tukar ya. Jadi ini 2/1. Yang ini, ya, yang ini sendiri itu adalah 1. Berarti ini sama dengan 6/5. Nah, jadi Y logaritma W itu sama dengan 6/5. Nah, di sini tidak ada pilihan gandanya. Oke, berikutnya soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 nih
kode soalnya 221 ya. Nih, jika 3 logaritma A tambah 2 dikali dengan 3 logaritma B sama dengan 1 dan 3 logaritma B ditambah 2 dikali 3 logaritma A sama dengan 2, maka nilai AB ya. Nah, di sini idenya adalah kita akan mencari nilai A dan B ya. Nah, di sini jika kita perhatikan di soal ini ya, ini ya, itu kan sama dengan yang ini. Oke. Kemudian yang ini 3 logaritma B-nya sama dengan yang ini ya. Nah, ini oleh karena itu kita akan memisahkan ya 3 logaritma A dan 3 logaritma B ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan eliminasi ya. Nah, ini misal M sama dengan 3 logaritma A. Kemudian N itu sama dengan 3 logaritma B. Ya, kemudian kita substitusi ke sini, berarti akan menjadi ini M ditambah 2N ya, sama dengan 1. Kemudian yang ini kita punya 3 log B itu sama dengan N ya. Berarti ini N tambah 2M sama dengan 2. Kemudian ini kita rapikan dulu ya. Berarti ini kita punya M tambah 2N sama dengan 1. Yang ini 2M tambah N sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan eliminasi untuk mencari M dan N. Kemudian kita eliminasi, misal ini saya kali 2 ya. Ini saya kali 1. Kemudian ini akan mendapatkan bahwa ini 2M tambah 4N sama dengan 2. Ini 2M tambah N itu sama dengan 2 ya. Nah, berarti ini saya tulis sini saja. Ini akan mendapatkan 4N kurangi N ya. Berarti jadinya 3N sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 0. Selanjutnya saya akan substitusi ke persamaan pertama. Ya. Maka ini kita akan mendapatkan bahwa M tambah 2M sama dengan 1. Berarti ini M tambah 2 kali 0 sama dengan 1. Berarti ini M sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan nilai M dan N, ya, kita substitusi kembali ke sini. Ya. Maka nih kita akan mendapatkan bahwa nih pertama tuh 3 logaritma A sama dengan M kan. Berarti M-nya 1. Kemudian ini kita akan mendapatkan bahwa A itu sama dengan 3 pangkat 1 ya. Berarti A sama dengan 3. Yang kedua, ini 3 logaritma B sama dengan 0. Kan N-nya sama dengan 0. Berarti ini B sama dengan 3 pangkat 0. B sama dengan 1. Nah, pertanyaan di sini A, B ya. A kali B. Berarti ini akan diperoleh bahwa A kali B sama dengan 3 kali 1. Ini sama dengan 3. Sehingga nih jawabannya yang B. Kemudian soal berikutnya kode 222. Nah, jika kita perhatikan soal ini ya, ini sama ya, tipenya sama dengan soal yang 221 ya. Tapi di sini dia hanya membedakan basisnya saja ya. Nah, jika kita perhatikan ini kan 2 logaritma A, ini juga 2 logaritma A ya. Artinya kita punya nih, misal ini M-nya tuh sama dengan 2 logaritma A. Kemudian nih 2 logaritma B, ini 2 logaritma B. Berarti ini N itu sama dengan 2 logaritma B. Ya. Kemudian kita substitusi ke sini berarti kita akan mendapatkan bahwa M dikurangi 2N. Ya. Kemudian sama dengan 2. Terus yang ini N dikurangi dengan 2N. Sama dengan negatif 1. Ya. Nah, ini saya susun saja dulu. Berarti ini akan menjadi M kurangi 2N sama dengan 2. Kemudian ini negatif 2M tambah N sama dengan 1. Ya. Kemudian ini saya kali 2, ini saya kali 1. Ya, maka ini akan diperoleh 2M kurangi 4N sama dengan 4. Min 2M tambah N sama dengan 1. Ya. Kemudian berarti ini kita tambahnya. Ini akan diperoleh ini
ini coret ya, ini 0. Berarti negatif 4n tambah n. Ini mendapatkan nih negatif 3n sama dengan 3. Oh maaf, ini sama dengan 4 tambah 1 itu sama dengan 5 ya. Berarti ini n sama dengan negatif 5/3. Nah, kemudian kita substitusi ya, substitusi ke persamaan pertama saja ya, ke sini. Oh maaf, ini ternyata ada yang keliru ya, maaf. Di sini, nah, ini kan negatif 1 nih ya, berarti ini negatif 1 nih, maaf. Negatif 1 nih, negatif 1 ya. Sehingga nanti ini akan diperoleh nih negatif 3n ya. Ini negatif 3n sama dengan 4 ditambah negatif 1 itu sama dengan 3. Berarti n-nya itu sama dengan negatif 1 ya. Nah, kemudian kita substitusi ke sini ya. Maka nih diperoleh bahwa m kurangi 2n ya. N-nya kan negatif 1 ya, sama dengan 2. Berarti ini m negatif ketemu negatif nih, tambah nih. Nah, ini sama dengan 2. Berarti ini m sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi ke sini, berarti kita akan mendapatkan bahwa 2 logaritma a sama dengan m. M-nya 0 ya. Berarti ini a sama dengan 2 pangkat 0. A sama dengan 1. Terus yang kedua, kita punya 2 logaritma b sama dengan n. N-nya itu negatif 1 ya. Berarti b sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Berarti b ini sama dengan 1/2. Nah, pertanyaannya a, b. Berarti ini a dikali b sama dengan 1 dikali setengah atau 1/2. Maka ini hasilnya 1/2 ya. Berarti jawaban yang b. Oke, soal berikutnya dengan kode soal 227 ya. Ini soalnya jika 2 logaritma AB per 2 logaritma A sama dengan 3 dan BC logaritma A sama dengan 2/3, maka nilai C logaritma A. Nah ya. Ya, berarti di sini kita akan menjabarkan informasi yang dua nih ya. Kemudian tujuannya adalah mungkin kita akan mencari ya, mengubah sehingga nanti bentuknya itu C sama dengan dan A sama dengan ya. Nah, kemudian coba kita jabarkan yang pernyataan pertama. Ini kan kita punya 2 logaritma AB ya. Ini per 2 logaritma A. Ini sama dengan 3 ya. Kemudian kita kali ini ya. Kita kalikan di sini. Berarti ini kita punya 2 logaritma AB sama dengan 3 dikali dengan 2 logaritma A. Di sisi lain ini kita punya 2 logaritma AB. Kemudian ini kita punya nih 2 logaritma A pangkat 3 ya. Ya. Jika ada pengali maka ini akan menjadi pangkat ya. Nah, ini kita coret ya. Sehingga nih kita akan mendapatkan bahwa AB itu sama dengan A pangkat 3. Nah, kemudian ini A-nya kita coret ya. Ya, sama ini berarti sisanya pangkat 2. Ya. Berarti ini akan dikeluarkan B sama dengan A pangkat 2. Ya. Kemudian pernyataan kedua ini maaf, sebelumnya karena kita ingin membentuk A sama dengan ya, berarti ini akan mendapatkan yang ini ya. Kita akan mendapatkan bahwa B pangkat 1/2 itu sama dengan A ya, atau A sama dengan B pangkat 1/2. Kemudian pernyataan yang ini ya, kita jabarkan, kita akan mendapatkan bahwa BC logaritma A sama dengan 2/3. Nah, kemudian kita akan dapat bahwa A sama dengan BC pangkat 2/3. Nah, kemudian selanjutnya
kita substitusi saja yang B ini ya. Nah, kita substitusi A-nya nih. Nah, maaf, kita substitusi A nih pakai ini ya. Nah, sehingga ini akan mendapatkan B pangkat 1/2 ya. Kemudian nih berdasarkan sifat eksponen kita akan mendapatkan nih B pangkat 2/3 dikali dengan B pangkat 2 dikali dengan C ya. C pangkat 2/3 ya. Kemudian nih kita pindah ruas sehingga ini jadi bagi ya. B pangkat 1/2 per B pangkat 2/3 sama dengan C pangkat 2/3 ya. Maka ini sesuai dengan sifat eksponen kita akan mendapatkan bahwa B pangkat 1/2 dikurangi B pangkat 2/3 ya. Ini sama dengan C pangkat 2/3 ya. Kemudian ini kita samakan penyebut ya. Ini akan menghasilkan B pangkat. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Ini 3, ini 4, berarti ini negatif 1/6 ya. C-nya sama dengan 2/3. Oke. Kemudian karena tujuan kita ini menjadi C sama dengan ya. Berarti ini akan menjadi C ya, B pangkat negatif 1/6 ya. Kemudian ini kita kalikan, ini pangkatnya pindah, berarti pindahnya itu jadi ini 3/2 ya. Kemudian ini akan menjadi ini B pangkat 1/6 dikali dengan 3/2 sama dengan C ya. Berarti ini C, ini kita bisa coret nih ya. Ini 2, berarti ini jadinya B itu sama dengan min 1/4 ya. Kita dapat C itu sama dengan B pangkat min 1/4, kemudian di sini kita punya A itu sama dengan B pangkat setengah ya. Selanjutnya kita substitusi ke ini ya. Ini kan pertanyaannya itu C logaritma A. Nah, C ini kita punya B pangkat min 4 ini logaritma A. A itu sama dengan B pangkat setengah ya. Sehingga berdasarkan sifat logaritma, pangkat yang ini kita bawa ke depan ya. Yang ini jadi di bawah ya. Nah, nih. Kalau ini B logaritma B ya. Yang ini kita operasikan seperti biasa. Nah, ini kita tukar ya. Pembagian ini kita ubah jadi perkalian. Kemudian ini kita tukar ya. Nah, ini basis dan numeris sama. Berarti ini akan menjadi kali 1 ya. Kemudian ini berarti ini hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke. Baik, berikutnya soal yang keempat ya. Itu soal 442 ya. Ini soalnya jika A logaritma B dan B logaritma A sama dengan 3, maka A logaritma B kuadrat tambah B logaritma A kuadrat adalah. Nah, di sini idenya adalah kita akan memanfaatkan kuadrat ya. Memanfaatkan kuadrat sempurna ya. Biar lebih jelas, di sini saya akan memisalkan dulu ya. Ini misal M sama dengan A logaritma B, kemudian N-nya itu sama dengan B logaritma A ya. Kemudian kita substitusi yang ini ya. Berarti ini akan menjadi M tambah N ya, itu sama dengan 3. Nah, yang ini akan menjadi bahwa M kuadrat tambah N kuadrat ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah M kuadrat tambah N kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, dengan informasi yang ini ya, kita coba kuadratkan kedua ruas ya. Kita coba kuadratkan kedua ruas ini. Nah, kemudian ini akan menjadi M kuadrat tambah ini kan
pangkat kali depan kali belakang ya, berarti 2 kali M kali N ya, kemudian ditambah ini ya N kuadrat ya, ini sama dengan 9 ya. Nah, berarti ini kita akan punya bahwa M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 2M N sama dengan 9 ya. Nah, Mn ya kita substitusi lagi pakai ini, berarti kita akan mendapatkan bahwa M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan kita substitusi ya, maaf, kita substitusi, berarti ini kita akan punya bahwa A logaritma B kuadrat tambah B logaritma A kuadrat ya, ditambah dengan 2 kali A logaritma B dikali dengan B logaritma A ya, ini sama dengan 9. Nah, ini basis sama dengan sekarang ya, kita coret, sehingga ini akan menjadi bahwa A logaritma B kuadrat tambah B logaritma A kuadrat, ini tambah 2 dikali A logaritma A sama dengan 9 ya. Nah, berdasarkan sifat logaritma yang ini itu sama dengan 1 ya, sehingga kita peroleh bahwa A logaritma B ya kekuadraten tambah B logaritma A kuadrat ya, berarti ini 9 ya. Nah, 2 ini kita pindah luas, kurang itu nanti sama dengan 7, berarti jawabannya 7 ya. Nah, di pilihan gane tidak ada ya. Baik, soal terakhir dengan kode 427. Nih, jika 3 logaritma X per 3 logaritma Y sama dengan 2 dan X Y logaritma W sama dengan 2 per 5, maka nilai dari 2 logaritma W per 2 logaritma Y ya. Nah, idenya adalah kita akan mencari mungkin ya, kita akan mencari nih ya, kita akan mencari bentuk ini ya, W sama dengan dan Y sama dengan. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh ya 3 logaritma X per 3 logaritma Y, maaf W, ini sama dengan 2 ya. Kemudian dengan sifat logaritma, makanya akan diperoleh bahwa nih ya W logaritma X ini sama dengan 2 ya. Jadi ini seperti gini ya, sifatnya itu ini dicoret ya, kemudian numerus ini akan menjadi basisnya ya. Kemudian dengan sifat logaritma lagi, kita akan mendapatkan bahwa X itu sama dengan W kuadrat ya. Nah, karena tujuannya adalah W sama dengan ya, berarti ini akan kita dapatkan bahwa W itu sama dengan X pangkat setengah ya, dengan X pangkat setengah. Kemudian di pernyataan kedua, kita akan mendapatkan nih ya, XY logaritma W sama dengan 2 per 5 ya. Kemudian nih kita dapatkan dengan sifat logaritma, maka ini akan menjadi W sama dengan XY pangkat 2 per 5. Kemudian W-nya kita substitusi, berarti ini kita akan mendapatkan X pangkat setengah. Kemudian ini dengan sifat eksponen, maka pangkatnya masuk nih. Ini akan menjadi X pangkat 2 per 5 dikali dengan Y pangkat 2 per 5. Kemudian ini kita pindah luas, sehingga ini akan menjadi bagi ya nih. X pangkat 2 per 5 sama dengan Y pangkat 2 per 5. Kemudian dengan menggunakan sifat eksponen lagi, berarti ini artinya bahwa X pangkat setengah kurangi pangkat 2 per 5 ya. Y pangkat 2 per 5. Kemudian kita samakan penyebut ya, penyebutnya itu per 10 nah ya, berarti ini akan menjadi X pangkat 1 per 10 nah, ini sama dengan Y pangkat 2 per 5. Nah, berikutnya di sini, maka ini akan mempengaruhi Y ya. Kemudian pangkat Y-nya kita pindah ke ruas kiri ya. Berarti ini akan menjadi X pangkat 1/10. Kemudian karena kita pindah ruas, berarti pangkatnya itu posisinya nuker ya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti ini jadinya 5/2.
Kemudian ini artinya bahwa X pangkat 10 dikali dengan 5 per 2. Tadi ini kan kalau kita coret yang ini saya 2 ya. Berarti ini bahwa kita dapat X sama dengan X pangkat 1 per 4 ya. Berarti Y sama dengan X pangkat 1 per 4 ya. Kemudian W nya itu sama dengan X pangkat setengah. Kemudian kita substitusi. Berarti ini kita peroleh ini 2 logaritma W per 2 logaritma Y ya. Y maaf. Ini Y. Kita substitusi berarti ini 2 logaritma W nya itu X pangkat setengah. Nah yang ini 2 logaritma X pangkat 1 per 4. Nah dengan sifat logaritma pangkatnya ini ke depan ya. Berarti ini setengah. Ini 2 logaritma X per ini seperempat ya. Dikali dengan 2 logaritma X. Kemudian di sama kita tinggal coret ya. Berarti hasil itu setengah dibagi dengan seperempat. Ini sama saja artinya dengan 1 per 2. Nah, pembagi ini kita ubah jadi perkalian. Kemudian 1 per 4-nya kita tukar ya. Jadi 4 per 1 ya. Ini sama dengan 2. Ya. Berarti jawaban yang D. Baik. Jika ada pertanyaan, ya, silakan komen di kolom komentar. Ya. Atau mungkin jika ada saran, silakan tulis di komentar itu juga. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.